keingintahuan yang besar ditindaklanjuti dengan kesungguhan untuk mempelajari, kemudian dibuktikan dengan karya, akan terus meningkatkan keingintahuan Anda. Jadi ingin tahu, belajar, praktekin. Gitu kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Azemi, dalam acara Leadership Inspiration. Semoga Anda makin sukses, makin mulia. Rasa ingin tahu mengantarkan Henry Ford berhasil memproduksi mobil secara massal dengan kos produksi yang sangat rendah. Saat itu, kos produksi dari sebuah mobil masih sangat tinggi sekali. Membuat satu mobil itu bisa berbulan-bulan. Dan Henry Ford mampu mengefisienkan dalam bentuk pabrikasi. Satu hari bisa memproduksi banyak mobil. Keren ya, tadinya satu mobil berbulan-bulan, sekarang satu hari bisa memproduksi mobil yang begitu banyak. Rasa ingin tahu dari seorang anak membuat Edwin Land, seorang fisikawan, menciptakan kamera Polaroid. Kamera instan yang bisa mencetak foto setelah dijepret langsung muncul. Itulah Polaroid, ya. Dan juga rasa ingin tahu juga itu yang mengantarkan Elon Musk, menjelajah berbagai industri dan menghasilkan karya-karya yang out of the box, Bahkan ada yang wisata ke antariksa gitu. Bahkan dari dalam negeri kita punya Edward Tirtanata yang menciptakan pengalaman untuk minum kopi dan akhirnya berhasil mengantarkan kopi kenangan go internasional. Dan saya menjadi salah satu penggemar dari kopi kenangan, terutama kopi kenangan mantan. Kalau diperhatikan, rasa ingin tahu atau curiosity adalah DNA yang memainkan peran kunci dalam proses penemuan, pemahaman, inovasi, dan evolusi manusia. Sense ini sebetulnya dimiliki oleh setiap individu. Jadi memang sudah fitrahnya setiap manusia punya itu. Nah, masalahnya apakah individu tersebut menggunakan, merawat, bahkan mau mengembangkan rasa ingin tahu yang dimiliki? Apakah kita juga sebagai seorang orang tua sudah menyediakan ruang dan waktu agar rasa ingin tahu itu tumbuh subur dalam diri anak-anak kita? Kalau jawabannya sudah, seberapa besar value yang sudah berhasil mereka dapatkan? Curiosity inilah yang melahirkan orang-orang hebat di dunia. Menarik ya? Di era bisnis yang terus berubah dan berkembang, kita tidak perlu menjadi penemu yang besar, pendiri sebuah perusahaan, atau bahkan CEO untuk membuktikan value dari rasa ingin tahu kita. Curiosity ini. Rasa ingin tahu ini adalah modal yang wajib dimiliki setiap individu di setiap perusahaan, bahkan kalau Anda juga business owner, atau Anda juga sebagai profesional, atau Anda sebagai self-employed. Dengan rasa ingin tahu, kita jadi terdorong untuk eksplorasi ide-ide baru, mau bertanya, dan mau mengambil resiko. Dan itu semua yang membuat kita terus bertumbuh, menjadikan kita bisa berkompetisi dengan pesaingnya, termasuk perusahaan Anda. Dalam sebuah studi dari Deloitte baru-baru ini, ternyata apa? 72% partisipan membenarkan kalau curiosity atau rasa ingin tahu adalah karakter yang paling bernilai bagi seorang karyawan. Google bahkan melakukan pendekatan yang berbeda saat merekrut karyawannya. Begitu besarnya mereka mengutamakan curiosity, rasa ingin tahu, ternyata latar belakang, educational background bukan jadi kriteria utama bagi Google. Mereka akan bertanya kepada para kandidatnya, apakah para kandidat pernah tidak bisa berhenti belajar? Hal yang belum pernah dipelajari sebelumnya, apakah mereka terus ingin tahu, apakah ingin terus belajar?
Karena mereka mencari kandidat yang memang beneran punya rasa ingin tahu yang tinggi dan mau terus belajar hal-hal yang baru. Ternyata curiosity ini merupakan hal utama yang diperlukan perusahaan-perusahaan besar sekelas Google dan perusahaan-perusahaan lainnya. Ijazah tidak terlalu penting bagi perusahaan-perusahaan itu. Coba kita samakan dulu persepsi kita tentang curiosity ini atau rasa ingin tahu ini, ya. Seperti yang saya sebelumnya sudah saya sampaikan atau saya singgung, rasa ingin tahu sebetulnya adalah fitrah. Fitrah yang dimiliki setiap manusia yang terlahir ke muka bumi. Ini yang membedakan kita dengan makhluk lainnya. Karena dari rasa ingin tahu, kita terdorong, kita termotivasi, kita tergerak untuk mengeksplorasi apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, seringnya kita mengabaikan rasa ingin tahu itu dan cenderung mengikuti apa yang selama ini berjalan. Ya, di kantor kadang kita cenderung mengikuti proses yang sudah ada. Ya, saat diminta ide perbaikan, mentok. Ya, nggak ada yang muncul. Atau mungkin berkata, ngapain repot-repot, begini saja sudah oke, begini saja target sudah tercapai, ngapain sih repot-repot bikin PS lagi, pinter goblok penghasilan sama. Dan kata-kata lain yang senada. Dan yang paling penting, rasa ingin tahu baru memiliki value kalau bisa membantu kita mencapai goal personal kita, tujuan kita, visi hidup kita, bintang terang kita, cita-cita kita, dan juga perusahaan. Jadi setelah rasa ingin tahu itu terjawab, ada aksi yang dilakukan alias ada buktinya. Tidak hanya sekedar ingin tahu, dia pelajari, dia praktekkan, menghasilkan karya. Berapapun usia Anda, belum terlambat kok untuk Anda kalau mau lebih keris, kalau Anda ingin semakin tahu. Yuk simak beberapa hal mendasar yang perlu Anda pahami lebih dulu agar curiosity itu ada dalam diri kita. Pertama apa? Pertama adalah kesadaran selalu adanya kesenjangan pengetahuan mendorong diri untuk terus bertumbuh. Jadi Anda perlu tahu ya, ada kesenjangan antara ilmu yang berada dengan kemampuan Anda. Dua orang peneliti, David Dunning dan Justin Kruger, menemukan orang seringkali terjebak dalam kepercayaan yang salah. Mereka cenderung merasa dirinya lebih pintar, merasa dirinya lebih mampu dari keadaannya sebenarnya, merasa jadi orang tua yang lebih baik, merasa lebih profesional, merasa lebih expert dibanding temannya. Semua itu merasa saja. Kepercayaan yang salah ini, berasa tadi itu, justru menutup diri Anda untuk mau terus cari tahu. Karena merasa sudah merasa lebih hebat, boro-boro belajar, cari tahu. Saja tidak, ya. Untuk itu sadarilah bahwa ilmu kita masih sedikit. Dunia terus berubah dan selalu ada hal yang baru yang perlu kita pelajari, ya. Makin kita sering belajar, semakin kita merasa kurang. Yang kedua, otak lebih suka saat Anda mempelajari hal yang baru. Saat seseorang memproses informasi baru, otak memproduksi hormon dopamin. Hormon ini selain disebut hormon kebahagiaan, dia juga bertanggung jawab membangun koneksi baru di otak. Jadi, selain kita merasa senang, memori kita pun bertambah. Mungkin karena itu ya, rasa ingin tahu yang tinggi sering dihubungkan dengan kecerdasan. Kenapa? Karena urat-urat di otot ya, itu semakin bertambah. Urat-urat di otak maksudnya semakin bertambah ya. Orang yang punya banyak pengalaman baru cenderung lebih berbahagia dibandingkan orang yang mainnya kurang jauh. Hanya sebatas itu saja, kurang gaul. Pergaulannya hanya itu saja gitu ya. Dan yang ketiga, puncak rasa ingin tahu adalah saat pengetahuan yang dimiliki mampu menarik minat kita. Maksudnya apa sih? Minat, passion, keduanya tidak datang dengan sendirinya. Berawal dari rasa penasaran, rasa ingin tahu, lalu Anda cari tahu dan pelajari. Semakin Anda pelajari, ternyata semakin banyak yang Anda ingin tahu. Begitu terus selanjutnya. Keingintahuan yang besar ditindaklanjuti dengan kesungguhan untuk mempelajari,
kemudian dibuktikan dengan karya, akan terus meningkatkan keingintahuan Anda. Jadi ingin tahu, belajar, praktekin. Gitu kira-kira. Dunia terus berubah semakin cepat. Tantangan sudah jadi makanan keseharian. Rasa ingin tahu adalah bahan bakar seseorang, bahkan juga bahan bakar bagi perusahaan untuk bisa bergerak maju. Dengan rasa ingin tahu, kita terdorong mengeksplorasi hal-hal baru. Dengan rasa ingin tahu, kita terus mempertanyakan apa yang efektif. Dengan rasa ingin tahu juga, kita bisa terus bertumbuh, berkembang. Dengan rasa ingin tahu, menjauhkan kita dari rasa sombong dan merasa lebih hebat dibandingkan yang lain. Tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan memiliki rasa keingintahuan yang besar. Sukses mulia untuk kita semua.